Di tengah penambahan kekuatan perangnya ke Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tentaranya akan meninggalkan perang Iran. Insiden tewasnya 3 prajurit TNI dalam tugas di Lebanon membuat PBB menggelar sidang darurat Dewan Keamanan. Wakil tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia dalam rapat tersebut juga mengecam serangan Israel ke Lebanon. Saat mengunjungi rumah keluarga prajurit yang gugur di Lebanon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian akan segera dipulangkan. Memasuki pekan kelima perang AS Israel dan juga Iran, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Beth Cooper menyatakan bahwa militer Amerika Serikat telah berhasil melumpuhkan kekuatan militer Iran. Lewat operasi Epic Fury, ia mengklaim kemampuan Iran untuk menyerang ke luar wilayahnya sudah jauh berkurang. Menurut Cooper, saat ini kapal perang Iran tidak lagi berlayar dan pesawat tempur mereka tidak lagi terbang. Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar pertahanan udara dan juga gudang rudal Iran sudah hancur. Now in our 5th week of the campaign, it is my operational assessment that we are making undeniable progress in eliminating Iran's ability to project power in meaningful ways outside its borders. We don't see their Navy sailing, we don't see their aircraft flying, and their air defense and missile defense systems have largely been destroyed. Sebelumnya, Saudara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, secara tegas menolak rencana perdamaian 15 poin yang diusulkan oleh pemerintah AS melalui Donald Trump dengan menyebut tuntutan tersebut berlebihan, tidak realistis, dan tidak logis. Iran menganggap proposal tersebut tidak mencerminkan situasi perang saat ini dan hanya menguntungkan kepentingan AS serta Israel. Iran menolak tuntutan AS untuk membuka kembali Selat Hormuz secara terbuka tanpa syarat, tanpa adanya pengakuan atas otoritas dan kedaulatan Iran di wilayah tersebut. فعالیت می‌کنند در بقیه کشورهای همسایه هم منطقه هم به همین ترتیب. خواسته ما خیلی روشن هست. از کشورهای منطقه واقعا انتظار داریم که وفق اصل حسن همجواری و حقوق بین الملل مانع بشن از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از امکانات و قلمروشون برای حمله به ایران. Pemerintah Italia tidak mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat transit di pangkalan udara Sigonella di Sisilia sebelum melanjutkan penerbangan ke Timur Tengah. Sebelumnya, sejumlah pesawat pengebom milik Amerika Serikat berencana mendarat di Sisilia Timur untuk melakukan transit. Namun karena belum mendapat izin, pesawat Amerika Serikat tidak bisa mendarat. Amerika Serikat meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah kala konflik yang terus berlangsung dengan Iran. Meski demikian, Presiden Donald Trump mengatakan pada Selasa lalu bahwa Amerika Serikat dapat mengakhiri agresi militernya terhadap Iran dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Trump bahkan menjelaskan bahwa Teheran tidak perlu membuat kesepakatan dengan Washington untuk mengakhiri konflik.
all I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities, as you probably read. Tak berselang lama dengan rencana Trump menyudahi perang dengan Iran, media di Amerika Wall Street Journal melaporkan kapal induk Amerika Serikat yang ketiga bertenaga nuklir USS George H.W. Bush dikerahkan ke Timur Tengah menyusul kapal induk Amerika Serikat lainnya, yakni USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Sebelumnya USS Massachusetts juga bergabung dengan armada Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal selam serang cepat ini dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter dan memiliki teknologi paling canggih. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal akan adanya serangan baru dalam 1-2 hari ke depan. Ia juga mengklaim kekuatan militer dan moral tentara Iran telah jauh menurun. On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options, and they have less. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Sementara itu, Teheran yakin serangan apapun yang dilancarkan Amerika Serikat dan sekutunya Israel, Iran akan tetap menjadi pemenang dalam pertempuran ini. که فکر می‌کرد فقط ظرف 4 روز میتونه کار ایران رو تمام کنه، ولی الان در شرایطی گیر افتاده که نمیدونه چطور باید از این بحران خودش رو خارج بکنه. علیرغم همه بمباران‌هایی که انجام داده، همچنان پیروز این میدان ما هستیم. Lebih dari 4 pekan, perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tak kunjung mereda. Negosiasi juga menemui jalan buntu usai Iran dan Amerika Serikat tak menemui titik temu poin kesepakatan. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian akan segera dipulangkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, militer Israel IDF merilis sebuah video yang mengklaim serangannya telah menewaskan pasukan Hizbullah dalam hitungan menit. Menurut Israel, pasukan ini dinilai bertanggung jawab atas cedera 3 tentaranya dalam serangan pesawat tak berawak di Lebanon Selatan pada 30 Maret. IDF merilis serangan divisi ke-146 menyasar kelompok di Lebanon Selatan. Usai kelompok ini meluncurkan pesawat tak berawak ke arah pasukan Israel hingga terluka. Menurut IDF, para tentara yang mengalami luka telah dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, Israel mengatakan 5 tentaranya tewas dalam bentrokan dengan Hizbullah selama 2 hari terakhir. Sementara 1 tentara lainnya mengalami luka sedang akibat pecahan roket dalam insiden terpisah saat pasukan Israel berupaya memperluas zona penyangga di Lebanon Selatan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Lebanon. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo melalui Instastory akun resmi Instagram @prabowo. Presiden Prabowo dalam akunnya menuliskan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama dengan pasukan perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan. Hal ini diungkapkan oleh Panglima TNI saat mengunjungi keluarga prajurit yang gugur, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat.
Panglima TNI juga memastikan prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel akan diberikan hak-haknya, mulai dari kenaikan pangkat luar biasa, lalu apresiasi Asabri senilai 350 juta rupiah, hingga beasiswa sekolah untuk anak prajurit TNI yang gugur sebesar 30 juta rupiah. Gugurnya prajurit-prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI yang sedang melaksanakan misi perdamaian di wilayah Lebanon. Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia, sedang diurus oleh Komandan PMPP, dan Komandan PMP akan segera berangkat ke sana. Sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Almarhum naik berangkat juga? Semuanya kan kita KPLB kan. Terima kasih. Tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon Selatan gugur di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Insiden tewasnya 3 prajurit TNI dalam tugas di Lebanon membuat PBB menggelar sidang darurat Dewan Keamanan. Dalam sidang, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi menyampaikan duka dan kemarahan atas insiden ini. Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Israel membantah melakukan serangan yang menewaskan 3 pasukan perdamaian PBB asal Indonesia di Lebanon Selatan. Israel menuding kelompok Hizbullah yang melakukan serangan secara sengaja untuk membahayakan pasukan perdamaian PBB. Israel is coordinating closely with UNIFIL to made clear that Hezbollah was deliberately operating near UN positions and placing them in the direct line of fire. We notified UNIFIL so they would be aware of this risk and take precautions. And let me quote directly what we wrote. Hezbollah is exploiting the presence of the United Nations positions in a manner that endangers UNIFIL personnel. We asked for temporary repositioning. Juru bicara UNIFIL menegaskan, saat ini PBB sedang menginvestigasi 2 peristiwa serangan yang menewaskan 3 pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia di Lebanon Selatan. UNIFIL berjanji akan transparan terhadap hasil investigasi dan menuntut kepada pihak manapun yang terbukti bertanggung jawab. Origin or the nature of these explosions. This is part of an investigation of the 2 investigations that UNIFIL has launched to determine exactly what happened. At the conclusion of this investigation, we'll share the results with the parties, and any party who is found to be responsible, we will protest this to them formally. A great deal of violence that's happening near UN positions at this point. There are projectiles being launched back and forth between the Israel Defense Forces and non-state actors, presumably Hezbollah. And we're seeing gunfire clashes happening near positions as well. This is putting peacekeepers at risk. We've reminded all actors of their responsibility to avoid harm to peacekeepers. Indonesia meminta 3 jenazah prajurit TNI yang gugur dalam tugas sebagai pasukan perdamaian dipulangkan dengan cepat dan aman. Sementara 5 prajurit TNI yang terluka dalam 2 serangan terpisah mendapatkan perawatan intensif hingga pulih sepenuhnya. Lalu bagaimana proses pemulangan jenazah prajurit TNI yang gugur dalam tugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alata. Selamat petang Fida.
Tadi dalam kunjungan Panglima, apakah sudah ada kepastian begitu bagaimana dengan proses pemulangan 3 jenazah termasuk jenazah dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar? Yasir, Panglima TNI Agus Subianto tadi dalam kunjungannya sekaligus mengucapkan dan juga menyampaikan rasa bela sungkawanya terhadap keluarga dari almarhum begitu ya, menyebutkan bahwa terkait kepulangan dari jenazah Kapten Zulmi Aditya Iskandar ini akan segera diurus oleh pemerintah Indonesia. Selain terkait dengan kepulangan jenazah begitu ya, Yasir dan juga saudara, yang juga ini masih ditekankan oleh Panglima TNI ini adalah terkait PMPB atau Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian ini yang sudah mengajukan perintah untuk melakukan investigasi terkait jatuhnya korban yang total saat ini ada 3 korban begitu ya meninggal dunia dari TNI Republik Indonesia. Dan saat ini ya dan juga saudara, kami berada di rumah duka sejak pagi, siang hingga sore hari ini. Karangan bunga ucapan bela sungkawa ini terus berdatangan. Kami pantau dari sejumlah markas TNI, lalu juga dari kepolisian, dari kedutaan besar, dan juga dari Kopassus begitu ya Yasir dan juga saudara, dan hilir mudik dari teman dan juga keluarga serta sahabat dari korban ataupun keluarga ini selalu berdatangan untuk memanjatkan doa-doa baik untuk korban begitu Yasir. Dan kalau tadi yang Panglima TNI juga sampaikan dalam kunjungannya ke keluarga korban, selain bela sungkawa ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini akan dipenuhi oleh pemerintah, khususnya adalah TNI. Di antaranya ini adalah kenaikan pangkat luar biasa yang akan segera diurus begitu ya oleh TNI, lalu juga ada senilai 350 juta rupiah dari Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, dan juga beasiswa bagi anak korban senilai 30 juta rupiah, dan memastikan biaya pendidikan kedua anak korban hingga dewasa ini akan ditanggung, serta tentunya ada gaji yang juga akan diberikan begitu ya selama 12 bulan secara utuh 100%. Dan tentunya tadi kami juga berbincang dengan ayah dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang menyebutkan rasa dukanya sekaligus tentunya rasa bangganya terhadap sang anak atas pengabdiannya terhadap Republik Indonesia. Dan tentunya kalau kita berbincang atau berbicara mengenai sosok dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Yasir dan juga saudara, ini adalah anggota dari Grup 2 Kopassus Solo, di mana memang dari Kopassus Solo atau Grup 2 Kopassus Solo ini fokus pada operasi tempur konvensional atau khusus, lintas udara dan juga penyerbuan amfibi, di mana tadi Panglima TNI dalam kunjungannya ke rumah duka ini juga menyebutkan bahwa almarhum ini adalah salah satu dari anggota TNI terbaik yang dimiliki oleh TNI Republik Indonesia, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Latas atas informasinya dari rumah duka jenazah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dan saudara, dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang membahas gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian Indonesia mengecam serangan Israel ke Lebanon, dan Israel justru membantah sebagai pelaku serangan dan kemudian menuding kelompok Hizbullah yang bertanggung jawab. Kita bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Prof. Hikmah. Selamat petang, Yasir. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita lihat dalam sidang Dewan Keamanan PBB ini ada nampaknya sama-sama menyampaikan argumentasi mereka begitu. Dari Israel, kemudian dari Indonesia juga sudah memberikan kecamannya. Menurut Anda, apa yang jadi solusi yang bisa ditawarkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB ini sehingga bisa mengusut terkait dengan kejadian yang menewaskan 3 prajurit TNI kita? Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dubes Israel untuk PBB yang sudah mengatakan bahwa kami tidak terlibat
ya, karena ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Hezbollah. Justru saya mengatakan ini prematur. Kenapa saya katakan prematur? Karena belum dilakukan investigasi atau sedang dilakukan investigasi, belum ada hasil. Nah, saya justru menduga kalau misalnya ada pernyataan seperti ini, maka justru Israel lah yang sebenarnya melakukan tindakan ini, ya, untuk menutup-nutupi. Maka ada pernyataan bahwa kita tidak bertanggung jawab. Nah, saya setuju. Saya beri apresiasi kepada dubes kita di PBB, Pak Umar Hadi, yang mengatakan kita nggak butuh nih alasan-alasan dari Israel. Itu sudah sangat betul, ya. Kita ingin bahwa UNIFIL melakukan penyelidikan yang transparan, yang kredibel, dan tidak boleh ditutup-tutupi. Karena kita ingin mengatakan kepada dunia bahwa harusnya zero tolerance on attacks for peacekeepers. Jadi harus ada zero tolerance, tidak boleh ada serangan terhadap peacekeepers. Karena ingat ya, peacekeepers itu dihadirkan oleh Dewan Keamanan PBB atas persetujuan dari para pihak yang bersengketa, berkonflik. Dan dalam hal ini, dalam rangka menjalankan resolusi 1907, di mana pada waktu itu ada konflik antara Israel dengan Hezbollah. Dan kita bersedia untuk mengirim ke sana, tapi catatannya tidak boleh ada serangan terhadap para peacekeepers. Sehingga apa? Kalau ada serangan, maka ini kita sebut sebagai kejahatan perang, dan kejahatan perang merupakan bagian dari pelanggaran HAM berat, serious crime. Meskipun kalau kita lihat dari Israel sendiri menuding bahwa sebenarnya ini dilakukan karena serangan Hizbullah terlebih dahulu, Prof. Ya, itu kan cerita besarnya yang katakanlah Hezbollah melakukan serangan itu karena Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Lalu Hezbollah mengatakan kami akan berpartisipasi dalam perang ini, lalu mereka melakukan serangan. Memang ini situasi ini tidak dalam kevakuman, tetapi tidak seharusnya yang namanya peacekeepers itu justru menjadi target. Kalau itu menjadi target, itu berarti kejahatan terhadap pelanggaran hukum perang. Ini yang harus digarisbawahi ya, Prof ya, bagaimana peacekeepers ini tidak menjadi target begitu ya. Sehingga kita lihat Indonesia pun secara tegas begitu menuntut investigasi dan mengecam serangan Israel dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB ini. Anda melihat standing point dari Indonesia dalam sidang darurat keamanan yang dilakukan oleh PBB ini seperti apa? Jadi pertama sudah benar bahwa kita mengatakan bahwa kita ingin ada penyelidikan. Karena tanpa penyelidikan maka fakta bukti itu tidak terungkap. Dan tidak boleh ada klaim tanpa fakta dan bukti seperti yang dilakukan oleh Dubes Israel di PBB. Kedua, memang dalam kesempatan itu Indonesia menyampaikan bahwa harusnya serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon itu jangan kemudian dimanfaatkan oleh Israel, ya katakanlah ada serangan dari Hezbollah dulu, lalu kemudian balasannya itu tidak proporsional. Justru yang hendak dilakukan oleh Israel adalah mengambil wilayah Lebanon Selatan menjadi bagian dari dia. Karena ini sudah ada pernyataan dari Menteri Pertahanan Israel bahwa mereka ingin mengambil ini. Ini kan sama seperti pada waktu di Gaza. Memang ada serangan dari Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Lalu kemudian ada serangan balasan dari Israel, tapi tidak proporsional. Yang sampai kemudian 72.000 orang, dan itu diakui oleh Israel, itu dibunuh. Dan idenya adalah Israel ingin mengambil alih Gaza melalui serangan yang dilakukan oleh Hamas tanggal 7 Oktober. Ini yang tidak boleh. Ini yang diingatkan oleh pemerintah Indonesia melalui dubes kita di PBB. Yang sudah disampaikan ya di sidang darurat Dewan Keamanan PBB ini ya. Kalau dari Prof Hikmahanto sendiri melihat nanti ujungnya akan seperti apa? Apa langkah ataupun keputusan yang nanti diambil oleh PBB sendiri karena sudah dilaksanakan sidang darurat keamanan PBB dan juga nanti akan dilakukan ataupun tengah berproses bagaimana proses investigasi yang terus dilakukan? 3 hal. Pertama adalah ini nanti peran dari Sekjen PBB untuk melakukan investigasi, dan ini tentu perintah nanti ke UNIFIL, dan UNIFIL sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan investigasi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas
serangan terhadap pasukan UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian yang mereka juga tidak memiliki senjata untuk bisa menyerang balik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap bahwa Indonesia terus menyuarakan dalam special committee yang berkaitan dengan pasukan perdamaian dua hal yang penting. Pertama adalah zero tolerance terhadap attack kepada para peacekeepers, dan kemudian kalaupun ada yang menjadi korban, dia atau kejadian ini harus accountable, harus bisa ditentukan siapa yang bersalah ya. Seperti tadi disampaikan oleh dubes kita di PBB, jangan sampai ada immunity atau impunity. Jadi ada kekebalan dan kemudian ada impunity, tidak adanya proses hukum terhadap mereka yang bersalah. Dan yang terakhir, kita harus tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengirim pasukan perdamaian kalau misalnya peacekeepers itu menjadi target dari siapapun yang berkonflik. Karena bukan itu tujuan dari pengiriman peacekeeper ini ya. Mengirimkan pasukan itu. Jadi itu kita harus tegas sekali. Termasuk kalau misalnya ada pengiriman ke ISF, saya katakan pemerintah harus mempertimbangkan kembali. Jangan sampai nyawa-nyawa anak-anak bangsa ini harus meninggal karena tujuan-tujuan yang tidak benar. Seperti itu. Baik, dan ini yang terus disampaikan oleh Indonesia begitu. Kalau melihat posisi ataupun kondisi PBB sekarang, kemudian Dewan Keamanan PBB sekarang, Anda membaca keputusannya akan seperti apa? Apakah besar kemungkinan Dewan Keamanan PBB maupun PBB ini mengambil keputusan bahwa hasil investigasi ini bahwa memang Israel lah yang bertanggung jawab atas serangan di Lebanon yang menewaskan 3 prajurit TNI kita? Oke, jadi emergency session atau sesi darurat kemarin yang di Dewan Keamanan PBB itu tidak bertujuan untuk mengeluarkan resolusi apapun. Tetapi di dalam sidang tersebut dilakukan perdebatan terkait dengan apa yang terjadi terhadap pasukan UNIFIL yang mendapat serangan. Itu yang dilakukan. Nah, yang kedua, memang kalau misalnya tidak akan ada pengambilan keputusan terkait dengan resolusi, memang kita tidak perlu khawatir akan diveto oleh misalnya negara-negara P5, terutama Amerika Serikat yang selalu mendukung Israel. Tetapi kita berharap, sebagaimana sudah disampaikan oleh duta besar kita, adalah penyelidikan yang transparan, yang kredibel, yang betul-betul bisa menentukan siapa yang bersalah, siapa yang tidak. Karena kita tidak ingin sebagai negara yang menyumbang pasukan tidak ada akuntabilitas terhadap mereka yang melakukan serangan terhadap pasukan asal Indonesia ini. Jadi seperti itu, nanti biarlah proses penyelidikan ini bergulir, dan nanti kalau ada yang bersalah, dan tentu PBB lah yang akan menekan siapapun yang melakukan kesalahan itu, bukan pemerintah Indonesia. Karena pasukan ini sudah di bawah kendali operasikan ke PBB, dan segala sesuatu adalah di PBB. Nah, yang catatan yang berikutnya adalah sedikit, kita tidak bisa menarik pasukan itu secara sepihak karena kita sudah menyerahkan kepada PBB, dan saya berharap mungkin dari Dubes PBB Indonesia di PBB meminta kepada Dewan Keamanan kalau memang sudah tidak mungkin lagi gencatan senjata ini terjadi, maka harus segera diakhiri misi dari UNIFIL. Dan dasar itu pasukan kita bisa kembali ke Indonesia. Baik, RI kecam serangan Israel dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana telah memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat, Prof. Terima kasih banyak. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Kebakaran menghanguskan bengkel sekaligus gudang penjualan suku cadang motor di Jalan Parakan, Kecamatan Pondok Benda, Kota Tangerang Selatan. Kami juga menyoroti soal Menteri Ketenagakerjaan Yasirli yang menerbitkan surat edaran tentang penerapan work from home atau WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja bagi BUMN, BUMD, dan swasta. Menaker menghimbau perusahaan swasta menerapkan WFH 1 hari dalam seminggu. Saudara,
Kita ke informasi kebakaran menghanguskan bengkel sekaligus gudang penjualan suku cadang motor di Jalan Parakan, Kecamatan Pondok Benda, Kota Tangerang Selatan. Kencangnya angin membuat api merambat di bangunan sekitarnya. Kobaran api terlihat melahap seluruh bangunan bengkel dan gudang suku cadang motor di Jalan Raya Parakan, Kecamatan Pondok Benda, Kota Tangerang Selatan. Beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam bangunan yang berasal dari material dan bahan yang mudah terbakar. Para pekerja bengkel yang berhasil keluar tampak panik dan berusaha membawa barang-barang yang bisa diselamatkan. Kencangnya angin membuat api merambat di bangunan sekitarnya. Kebakaran diduga berawal dari korsleting di bagian belakang bengkel. Ini kebakaran yang terjadi di ruko, yang dimana kebakaran itu tuh terkait bengkel motor, helm, serta pedagang kelapa muda. Penyebab sementara hasil wawancara kami kepada masyarakat yang melihat kejadian pertama itu konsleting listrik, tetapi kami juga akan melakukan penyelidikan apakah itu konsleting ataukah yang lainnya. Sorotan lain, Saudara, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menerbitkan surat edaran tentang penerapan work from home atau WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja bagi BUMN, BUMD, dan juga swasta. Menaker menghimbau perusahaan swasta menerapkan WFH 1 hari dalam seminggu. Menurut Menaker, WFH 1 hari dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi perusahaan dengan tetap mengacu pada pemenuhan hak-hak karyawan seperti pemberian upah atau gaji sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan WFH tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Sementara itu, Saudara, pegawai harus tetap menjalankan ataupun menjalani pekerjaan sesuai dengan tugas dan perusahaan harus memastikan kinerja dan kualitas layanan tetap terjaga selama pelaksanaan WFH. Meski begitu, Saudara, WFH tetap dikecualikan bagi sektor kesehatan, energi, infrastruktur, dan juga industri yang membutuhkan kehadiran fisik. Pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Demi menghemat konsumsi BBM di tengah konflik Timur Tengah, pemerintah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home setiap Jumat. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat bisa menghemat APBN 6,2 triliun rupiah. Selain itu, dengan 1 hari WFH, pembelanjaan BBM masyarakat bisa dihemat hingga 59 triliun rupiah. Pemerintah juga mulai membatasi pengeluaran anggaran seperti perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Merespons kebijakan WFH 1 hari di hari Jumat, ekonom menilai upaya tersebut bisa menghemat APBN, tapi sangat terbatas. Apalagi penetapan WFH di hari Jumat dinilai berpotensi dijadikan momen bepergian yang justru menambah konsumsi BBM.
Ekonom menilai yang harus diperhatikan pemerintah yakni menjaga stabilitas pasokan pangan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis pangan dunia akibat perang. Melihat bahwa penghematan 6,2 triliun ini membantu, tapi memang dampak redamnya memang akan cenderung terbatas. Penentuannya mungkin misalkan di tengah minggu gitu ya, sehingga misalkan di hari Rabu gitu ya, Senin Selasa bekerja, Rabu WFH dan juga Kamis Jumat masuk lagi gitu ya, sehingga ini akan meningkatkan, menjaga ya kedisiplinan dari para ASN dan juga para pihak swasta yang juga ikut melakukan kebijakan tersebut gitu ya, sehingga harapannya ini akan bisa menurunkan tadi konsumsi BBM yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah tadi perlu menjaga tadi ketersediaan logistik ya, transportasi umum, distribusi pangan ya, industri, rumah sakit dan juga layanan dasar lainnya, sambil juga memakai ruang dari penghematan ini dan juga refocusing anggaran untuk menopang daya beli masyarakat dan juga menstabilkan harga pangan. Karena tentunya kita juga perlu mencermati bahwa dengan kenaikan harga minyak mentah dan juga kenaikan amonia ini juga akan bisa mempengaruhi nanti kenaikan harga pupuk dan tentunya akan juga mempengaruhi harga pangan ya dunia. Di tengah rasa was-was masyarakat akan ketersediaan BBM, pemerintah kembali memastikan tidak ada kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Meski harga tidak naik, pembelian BBM subsidi dibatasi. Pertalite, kendaraan pribadi atau umum roda 4 dibatasi maksimal 50 liter per hari. Demikian juga dengan kendaraan pelayanan umum yang menggunakan bensin bersubsidi dibatasi maksimal 50 liter per hari. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, di tengah penambahan kekuatan perangnya ke Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tentaranya akan meninggalkan perang Iran. Saudara, Presiden Donald Trump mengatakan pengamanan Selat Hormuz bukan urusan Amerika Serikat. Sambil memperkirakan Amerika Serikat akan berhenti menyerang Iran dalam 2 hingga 3 minggu. Berbicara kepada wartawan di ruang oval, Trump mengatakan AS tidak akan terlibat atas apa yang terjadi di Selat Hormuz. Menurutnya tanggung jawab untuk menjaga jalur vital tersebut ada pada negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz. Trump juga memprediksi perang akan selesai kemungkinan 2 atau 3 minggu. The U.S. will be gone or done with the war. I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is we'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal akan adanya serangan baru dalam 1-2 hari ke depan. Ia juga mengklaim kekuatan militer dan mental tentara Iran telah jauh menurun. Ini memicu pembelotan besar-besaran, kekurangan personel kunci dan menyebabkan frustasi di kalangan pemimpin senior. On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options and they have less. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Saudara, Presiden Donald Trump lagi-lagi mengeluarkan pernyataan akan menghentikan perang dengan Iran dalam 2 atau 3 minggu. Namun Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth justru memberi sinyal akan adanya serangan baru dalam 1-2 hari ke depan. Lantas apa sebenarnya taktik yang sedang dimainkan Amerika? Kita bahas bersama mantan Kasat yang kini menjadi penasihat Presiden bidang pertahanan nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, dan juga dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte. Selamat petang Prof. Dudung, selamat petang Mas Evata. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang.
Terima kasih Mbak, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Dudung, kalau tadi seperti yang berita kita saksikan bahwa Trump menyatakan bahwa akan segera menghentikan perang, tapi Menhannya justru mengatakan akan memberikan atau akan meluncurkan serangan baru. Apa yang Anda lihat dalam strategi yang sedang diluncurkan Amerika Serikat ini? Ada dua sikap yang berbeda. Ya memang kalau saya lihat, ya kalau misalnya akan terjadi perang besar ya, saya melihat kemungkinannya itu masih ada. Tetapi kita yakini bahwa semua pihak juga pasti akan sangat berhitung. Karena kalau konflik ini masuk ke perang darat skala penuh, tentunya biaya ini akan semakin besar. Risiko juga semakin tinggi dan tentunya efeknya bisa meluas ke seluruh kawasan. Jadi menurut saya ancamannya ini sangat nyata. Tapi menurut saya belum tentulah kalau menjadi opsi yang paling utama. Karena sampai sekarang jalur diplomasi dan upaya deeskalasi ini saya lihat masih terus dilakukan dan masih terus bergerak. Tapi kalau seperti Prof Dudung ketika dulu memimpin di Kasat, apa yang menjadi pemicu ketika Presiden mengatakan A, misalnya seperti yang dikatakan Trump akan menghentikan perang, tapi di sisi lain Menteri Pertahanannya mengatakan akan meluncurkan serangan. Biasanya apa yang terjadi di sini, Prof? Ya seharusnya menurut saya Menteri Pertahanan atau Menteri Perang dari Amerika ya harus loyal kepada presidennya dong, tidak mempunyai opsi yang berbeda. Nah itu betul tadi strategi apa yang akan dikembangkan oleh pihak Amerika kalau antara presiden dengan menterinya itu berbeda langkahnya itu demikian. Mas Evata, kalau dari perspektif Anda, apa sebenarnya strategi yang sedang dijalankan Amerika Serikat? Apakah benar perang akan dihentikan at least 3 minggu ke depan atau justru akan berkembang karena Menhannya memiliki perspektif yang berbeda seakan-akan dari presidennya? Baik, tentu kita coba untuk buka lanskap ini selebar-lebarnya dan seluas-luasnya bahwa memang Amerika Serikat sedang memainkan dua strategi yang sama atau dua strategi yang bisa kita katakan cukup unik dan berbeda saat dimana Menteri Pertahanan menyampaikan demikian, terus Presiden menyampaikan demikian. Tetapi kita harus memahami bahwa Amerika itu memang sudah menyiapkan exit plan bahkan sebelum bertempur. Jadi kemenangan menurut Amerika tidaklah untuk membumi hanguskan Iran secara total, tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan bahwa mereka berhasil mundur kemampuan Iran sampai ke belakang. Nah ini adalah bagian dari strategi yang dimainkan oleh Amerika sehingga kebingungan ini sebenarnya sudah berada pada titik terang. Dan yang paling menarik adalah bahwa ternyata serangan atau titik-titik sisi yang nanti diancam oleh Iran, ya itu merupakan titik-titik yang merupakan bagian terpenting dari Amerika. Salah satunya adalah pemilik saham dari 18 perusahaan yang tergabung dalam S&P itu terancam terbakar semua karena mereka akan menyerang di titik Abu Dhabi. Nah kalau titik di Abu Dhabi itu nanti diserang, fasilitas air diserang, maka Amerika akan kehabisan darah. Nah maka kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya Amerika Serikat kali ini cukup memaksa semaksimal mungkin untuk memberikan kemenangan fiksi. Dan keduanya akan mengatakan bahwa kami sudah menang, kita harus menyampaikan itu ke masyarakat, tetapi mereka akan meninggalkan begitu saja. Ini menjadi salah satu opsi yang paling besar presentasinya kemudian. Kalau Prof Dudung sendiri melihatnya, apakah kekuatan dari Iran ini sebenarnya bisa mengimbangi Amerika Serikat dan Israel? Ya kalau saya lihat, ya Iran tidak bisa mengimbangi dengan cara yang sepenuhnya simetris. Kekuatan Iran justru ada pada asymmetric capability-nya. Yaitu daya tahan negara. Ini yang justru mereka menjadi suatu andalan. Di samping itu ada kekuatan kemampuan rudal dan drone dan kedalaman wilayah karena pasti masalah geografi mereka lebih menguasai. Serta jaring pengaruh di kawasan. Artinya keterlibatan wilayah yang ada di sekitar negara itu. Jadi yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan Israel ini bukan kekuatan militer konvensional Iran semata, tetapi juga strategi resiliensi dan kemampuan Iran untuk bertahan dalam konflik yang begitu panjang. Memang Amerika punya
kekuatan seperti ya anggaran dia begitu besar, kemudian dia mempunyai pengalaman untuk invasi walaupun apa kali dia gagal, kemudian dia mempunyai teknologi, tetapi jangan salah, Iran dia mempunyai kekuatan personal. Kemudian dia juga mempunyai kekuatan wilayah, yaitu geografi itu sendiri, baik orang hutan maupun gedung-gedung yang mereka sudah kuasai, gitu demikian. Artinya ketika rencana Amerika Serikat untuk melakukan invasi darat ini akan disambut baik, artinya kekuatan tidak hanya amunisi tapi juga personelnya Iran cukup kuat untuk melawan Amerika Serikat. Prof. Saya rasa cukup kuat. Jadi Iran ya itu artinya sudah 40 tahun di embargo, mereka sudah betul-betul menyiapkan. Kita juga kan tidak menyangka mereka punya rudal yang banyak. Dan kemudian saat ini saya yakin kalau misalnya operasi darat itu dilaksanakan, mereka akan menyambutnya dengan taktik dan strategi yang tentunya dia kuasai secara geografi. Kalau dari Mas Evata sendiri, bagaimana kekuatan antara Iran dan juga Amerika Serikat ketika memang invasi darat ini terjadi? Apakah konflik ini masih bisa dikatakan sama-sama dipegang kendalinya, baik itu oleh kekuatan personel Amerika Serikat dan juga kekuatan personel dari Iran sendiri? Baik, bahwa pada kenyataannya sebenarnya rencana utama dari Amerika Serikat untuk menunjukkan keseriusan. Kita bisa melihat bahwa tekanan-tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat selama ini yang mengatakan bahwa mereka tidak serius, mereka sudah ompong giginya dan lain sebagainya, ini dijawab begitu. Mereka memadatkan pasukan, menambah pasukan, bahkan ada rencana untuk pengiriman bomber dengan 30.000 pon dan lain sebagainya. Sampai USS Tripoli ada pemadatan sampai 3 kapal perang. Ini tanda bahwa mereka cukup serius. Tetapi saya membacanya bahwa ini disiapkan setelah diplomasi. Jadi setelah diplomasi yang diinginkan oleh Amerika adalah menjaga Selat Hormuz, karena Selat Hormuz masih menjadi titik cekik energi dari Amerika Serikat gitu. Jadi Amerika Serikat terpaksa harus berunding dan Amerika Serikat harus mengurangi keinginan serta egosentrisnya mereka untuk kembali melihat bahwa ada banyak investasi yang akan hancur, dan investasi-investasi yang hancur ini nanti akan membuat Amerika kontraproduktif ke depan. Maka ini adalah bumerang efek yang dialami oleh Amerika dalam titik ini, kalau saya melihat demikian. Dan Iran tidak punya waktu untuk istilahnya, kalau Amerika mengalami kehabisan darah dalam berpolitik, tetapi Iran tidak. Apapun yang terjadi mereka akan maju saja. Maka apa yang dibaca oleh Iran malah terlihat Iran menganggap bahwa Amerika dalam posisi lemah, jadi harus ditekan terus. Nah, maka ini yang terjadi kalau saya lihat demikian. Lalu bagaimana dengan rencana Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa akan menyiapkan dan juga menerjunkan ribuan prajuritnya? Ya, untuk menyerang Iran secara total itu dibutuhkan mungkin 600.000 pasukan sebenarnya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa perang hari ini itu ya dengan 600.000 tiba-tiba seluruh masyarakat Iran itu akhirnya diserang dan dibunuh, kan enggak. Jadi mereka akan menyerang titik-titik lokasi, dan titik-titik lokasi itu nanti akan dijaga. Apa yang dijaga? Pulau Kar. Ya, terus juga beberapa titik-titik, salah satunya adalah PLN-nya mereka, titik airnya mereka, titik-titik strategis yang nantinya akan membuat pangkalan mereka yang di bawah tanah itu akhirnya mati sendiri. Itu harapannya Amerika. Tetapi artinya 600.000 prajurit ini hanya akan menempati titik-titik krusial seperti itu, tidak masuk ke dalam wilayah Iran secara mendalam. Ya, itu kalau misalkan mereka mau menyerang Iran sampai ke titik Teheran ya. Kalau mereka menyerang di titik garis pantai, ya makanya etik to airborne itu sudah cukup, terus dengan naval Navy 5.000 ya, marinir itu sudah cukup, terus ditambah dari pasukan negara Teluk dan juga ditambah dari pasukan Israel, sebenarnya itu sudah cukup. Jadi mereka mau menjaga kepentingan mereka di sana sebenarnya itu. Prof Dudung, kalau seperti yang disebutkan Presiden Trump ketika perang bisa mulai ataupun masih bisa berlanjut 2-3 pekan mendatang, apakah kunci kekuatan Iran ini masih bisa mengimbangi Israel AS selama sebulan ke depan? Ya, kalau menurut saya kita kan tadinya tidak tahulah kekuatan Iran sampai sedemikian dahsyatnya, tetapi rupanya kenyataannya mampu mengimbangi, dan saya yakin pasti mereka bisa. Dan satu hal tadi Mbak yang perlu saya tambahkan bahwa tadi disampaikan bahwa 600.000, Iran itu luas wilayahnya 1.617 km persegi.
ini sangat luas. Jadi hampir seluas dengan Indonesia, tapi ini daratan semua. Kalau 600.000 itu bisa hilang di situ, apalagi dengan tekanan drone, kemudian roket dan sebagainya. Dan kalau misalnya terjadi kontak tembak di darat pun pasti akan ada proses evakuasi, dan ini tentunya tidak mudah kita bergerak. Kalau kita melakukan operasi begitu singkat, 1-2 minggu oleh Amerika, mungkin bisa dia menggunakan teknologi yang canggih. Tetapi kalau ini berkepanjangan, apalagi perang berlarut-larut, saya yakin Iran akan lebih menguasai. Satu hal yang lebih penting itu adalah militansi ideologi mereka. Artinya bahwa perang ini kalau toh misalnya terjadinya korban dan meninggal atau mati, itu bagi mereka adalah itu berjihad. Nah ini yang perlu Tapi di satu sisi, Prof, ketika Anda menyebutkan bahwa 600.000 pasukan dengan luas geografis yang sangat luas, hampir seluas Indonesia. Di sisi lain, Amerika Serikat kan juga dibantu Israel yang memiliki kekuatan militer yang bisa dikatakan sangat kuat dan juga termasuk intelijennya. Ya, itu tadi saya bilang hitungannya kalau Iran dia sekarang punya kekuatan sekitar 2 juta orang, 2 juta dikerahkan, kemudian juga belum lagi mereka punya IRGC, kemudian belum lagi kalau misalnya ini terjadi bisa jadi Hizbullah bergabung, kemudian Hamas bergabung, belum lagi seperti Irak sudah mulai bergabung, Pakistan dan sebagainya. Ini bahkan lebih besar lagi. Ya ini yang menurut saya punya keyakinan kalau operasi ini berlangsung lama, maka saya yakin Iran akan mampu mengimbanginya, itu demikian. Lalu apakah konflik di Timur Tengah ini sebenarnya masih dikatakan sesuai plan seperti yang direncanakan Amerika Serikat dan juga Israel? Apakah ini masih terkendali atau tidak? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Konflik di Timur Tengah masih terus terjadi. Apakah kita sedang melihat Indonesia di sisi lain, saudara, menuntut penyelidikan yang menyeluruh dan transparan atas serangan terhadap pasukan perdamaian yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas? Hal ini disampaikan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang, Umar Hadi menyampaikan duka dan kemarahan atas insiden ini. Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia strongly condemns Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation against the sovereignty and territorial integrity of Lebanon. The Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Israel membantah melakukan serangan yang menewaskan 3 pasukan perdamaian PBB asal Indonesia di Lebanon Selatan. Israel menuding kelompok Hizbullah yang melakukan serangan secara sengaja untuk membahayakan pasukan perdamaian PBB. And we made clear that Hezbollah was deliberately operating near UN positions and placing them in the direct line of fire. We notified UNIFIL so they would be aware of this risk and take precautions. And let me quote directly what we wrote. Hezbollah is exploiting the presence of the United Nations positions in a manner that endangers UNIFIL personnel. We asked for temporary repositioning. Dan kita masih akan melanjutkan dialog pada sore hari ini. Mas Yafata, apakah sebenarnya saat ini ketika konflik di Timur Tengah belum juga mereda, belum juga usai, apakah sebenarnya kita sedang melihat konflik yang tidak terkendali, yang tidak sesuai dengan plan serangan Amerika Serikat dan juga Israel? Karena kita tahu sekarang Iran juga dibantu oleh Houthi, dibantu oleh Hizbullah, bahkan di sisi lain Rusia dan Tiongkok juga masih membackup secara dalam tanda kutip secara tidak terang-terangan. Baik, tentu ini merupakan satu ironi ya, bahwa memang seluruh energi yang terpusat itu menjadi kendali
dari siapa yang mau mengendalikan perang ini gitu. Kita bisa melihat bahwa Iran memegang itu gitu. Titik di laut, terus juga sampai di beberapa wilayah negara yang sebenarnya harusnya terbebas, tapi karena mereka bermain mata dengan Amerika juga diancam begitu. Dan Amerika Serikat yang awalnya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan leverage, titik tekan yang sangat luar biasa, terpaksa harus melihat bahwa perang ini akhirnya menciptakan satu kondisi yang tidak terkendali. Maka semua pihak akhirnya terpaksa untuk kembali melihat bahwa tujuan dari perang ini apa. Maka Amerika menyampaikan bahwa tujuan kami adalah memukul mundur kemampuan. Iran mengatakan bahwa kami tidak kalah, kami juga tidak mau menerima apapun ya yang disampaikan oleh Amerika. Maka kemenangan dan juga kemenangan dari dua versi inilah yang nanti akan membuat situasi kembali kondusif. Itu dibaca oleh pasar. Nah, maka sebenarnya kita bisa melihat dari kedua sisi mereka sama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi ulang dan juga menegosiasikan ulang. Nah, dengan cara apa? Tidak langsung memang gitu. Nah, maka nanti kita akan melihat hal tersebut terjadi. Tetapi Israel tetap nggak bisa kita hitung nih. Israel akan tetap berada pada posisi bahwa ini harus menjadi titik yang paling prima menurut mereka. Jadi serangan-serangan apapun yang mereka lakukan juga akan membuat mereka justru dalam kondisi hari ini cukup kebingungan karena trilema ya. Iran yang tetap berdiri melawan Gaza juga melawan Lebanon. Nah, maka akhirnya mereka terpaksa untuk menyampaikan kepada Amerika bagaimana kalau kita coba ke depannya lakukan satu strategi bahwa perang ini kita selesaikan dulu, tetapi tekanannya masih akan terus berlanjut pasca diplomasi mungkin. Oke, Prof. Dudung, kalau kita lihat eskalasi perangnya juga memang belum mereda. Dan saat ini justru seakan-akan semakin meluas. Bahkan tentara perdamaian kita TNI 3 gugur di sana. Lalu bagaimana Indonesia harus menyikapi ini? Ya, memang dengan 3 orang TNI yang gugur di sana, ya harusnya Indonesia harus bersikap tegas lah. Tetapi artinya tetap terukur, tegas dalam menurut investigasi yang kredibel, kemudian akuntabilitas dan perlindungan bagi pasukan perdamaian kita sendiri. Dan tapi juga terukur supaya langkah yang diambil tetap efektif secara diplomatik dan tidak hanya bersifat emosional. Kita semua tentu berduka atas gugurnya prajurit Indonesia karena itu respons negara yang harus mencerminkan penghormatan terhadap pengorbanan beliau. Sekaligus menjaga martabat Indonesia di forum-forum internasional. Demikian. Prof, tapi bagaimana Anda melihat Indonesia harus mengantisipasi setidaknya agar perang ini tidak merugikan kepentingan Indonesia seperti halnya pasukan dari energi nasional kita? Ya, memang bahwa Indonesia di dalam mengantisipasi ini harus kita bisa mengajak kepada hal-hal yang kira-kira bisa mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, kita fokus pada langkah antisipasi yang konkret aja. Pertama, bagaimana memastikan tentang national energy resilience terhadap terjaga, kemudian termasuk diversifikasi pasokan dan penguatan cadangan. Yang kedua, memantau dampak terhadap jalur logistik, harga global, dan ketiga menyiapkan respon kebijakan secara cepat dan terkoordinasi. Dan yang penting masyarakat dalam situasi ini menurut saya tidak perlu panik, karena justru dalam situasi seperti ini kita juga perlu menjaga ketenangan, kepercayaan dan kerjasama dengan pemerintah. Saya yakin pemerintah juga menentukan langkah-langkah hal yang positif agar kestabilan di negara kita ini tetap terjaga. Demikian. Oke, Mas Evata, kalau kita melihat 3 pekan ke depan sampai 3 bulan ke depan mungkin, apakah konflik ini akan cenderung membesar, mereda, atau paling tidak kita menemukan ada kata damai? Ya, tentu ini semua berakar dari apa yang menjadi motif utama dari perang ini. Ketika kita coba baca, kita buka kembali bahwa serangan dan juga beberapa wilayah-wilayah yang seharusnya tidak diserang, terus kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Amerika justru malah menyebabkan mereka
kemungkinan ya tidak bisa bertahan lama dalam perang kali ini karena wilayah juga cukup jauh dan juga tujuan dari mereka dianggap sudah tercapai. Ada proksi-proksi baru yang masuk, inilah yang menyebabkan kedua belah pihak akhirnya cukup kelelahan gitu menghadapi situasi ini. Kalau sampai nanti ke depan Houthi menutup Bab el Mandeb gitu misalkan, nah maka ini akan menjadi satu titik yang sangat merugikan Israel. Maka Israel dalam kondisi seperti ini dia mencoba semaksimal mungkin untuk mengajak aliansi negara Teluk agar mereka menciptakan jalur alternatif. Tetapi jalur alternatif ini kan butuh waktu. Maka tekanan yang terjadi hari ini itu justru malah menyebabkan Israel berada pada kondisi yang cukup sulit. Apalagi kalau memang nyatanya Amerika pergi gitu. Kalau Amerika pergi ya berarti ketergantungan Israel terhadap Amerika ya dengan semua senjata dan juga teknologi canggihnya ini yang akhirnya membuat mereka tidak mungkin ya bisa bertahan. Maka dari itu yang kita akan lihat bahwa semua pihak harus kembali lagi memahami ini harus di-stop dan harus ada ceasefire atau minimal ada sesuatu yang dihentikan dulu untuk sementara dan tidak dilanjutkan. Tapi dari prediksi Anda sendiri, Mas Evata, jika perang terus terjadi sampai 3 pekan ke depan, apa yang terjadi bagi Indonesia sendiri? Prediksi Anda? Ya, pertama kita bisa melihat bahwa pupuk ya yang menjadi salah satu bagian terpenting ini banyak sekali diproduksi dan dialiri ya dari Timur Tengah dan juga kelangkaan terhadap helium yang nanti akan berpengaruh terhadap teknologi semikonduktor. Nah ini kan juga di banyak perusahaan ini sangat membutuhkan LNG ya. Kita tahu memang Qatar juga produksi sampai 20%, tetapi kan ada berapa yang hancur dan tidak beroperasi begitu. Terus aluminium ya, terus petrokimia, terus habis itu bromin yang dibutuhkan oleh Israel. Nah kalau di Indonesia mungkin kita tidak terlalu membutuhkan itu, tetapi yang paling krusial itu terkait dengan tadi beberapa hal itu, pupuk, ya, helium, ya, dan juga LNG. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, dampak-dampak yang bisa mengenai kita adalah bagian dari situasi energi. Dan juga kita bisa melihat bahwa Australia ini kan menjadi PIC juga dari Amerika Serikat. Maka kalau perang ini melebar dan tiba-tiba Cina melakukan agresivitas, tiba-tiba kita tidak bisa hitung, maka bisa saja perang ini akan menjadi tambah lebar dan momentum dari negara-negara lain melihat kelemahan ini sebagai bagian dari upaya untuk bisa saja memulai perang dunia ketiga langsung gitu. Melihat bahwa semua tidak bisa melanjutkan lagi dan ini adalah satu kesempatan yang baik untuk memulai hal tersebut. Kita lakukan demikian. Ya, tapi harapan kita bersama adalah damai yang menjadi titik temu di antara para negara yang sedang berkonflik. Terima kasih Mas Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, dan juga Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dudung Abdurrahman, penasihat khusus Presiden di bidang pertahanan, sudah berbagi perspektif dan informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Saudara, Duta Besar Iran untuk Indonesia menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Dubes Iran pun mengecam serangan ke Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Duta Besar Iran untuk Indonesia mengecam serangan ke Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Saudara. Ia mengutuk serangan terhadap pasukan perdamaian dan meminta semua pihak yang terkait mengikuti peraturan internasional. Duta Besar Iran untuk Indonesia juga menemui Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo untuk meminta dukungan tokoh-tokoh di Indonesia agar perang dihentikan. Joko Widodo pun menyambut baik ide untuk perdamaian karena menurutnya geopolitik dan ekonomi global saat ini sangat terpukul dengan adanya perang. هیچ قوانین و اصول اخلاقی و بین المللی را رعایت نمی‌کنه در جنگ. حافظان صلح مسئولیت دارند در تمام جنگ‌ها در تمام کشورها. متاسفانه رژیم اشغالگر قدس، رژیم اشغالگر اسرائیل به محل نیروهای حافظ صلح اندونزی که برای برقراری صلح به لبنان رفته بودند حمله کرد و چندین نفر از اونها رو آسیب زد که 3 نفر از اونها به شهادت رسیدند. Intinya kita ingin terus menjaga hubungan diplomatik antara
Indonesia dan Iran. Saya kira itu bagus, baik untuk urusan ekonomi maupun bagus untuk urusan geopolitik. Ada lobby Pak ke Iran, ke dubes Iran mungkin terkait kan soal Hormuz belum dibuka untuk Indonesia, apakah sudah ada lobby? Ya, tadi saya menyampaikan banyak hal, tetapi itu urusan pemerintah ya. Kita ke informasi lain, saudara. Kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Karo, Sumatera Utara memasuki tahap pembacaan vonis hakim. Terdakwa Amsal Christy Sitepu akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim. Terdakwa Amsal Christy Sitepu tak kuasa menahan haru setelah mendengar hakim membacakan vonis bebas atas kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang menjeratnya. Amsal dituntut 2 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi 202 juta rupiah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan Amsal tidak bersalah. Sementara tim jaksa mengaku masih pikir-pikir menanggapi vonis hakim. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Dan saya mau berterima kasih kepada Majelis Hakim khususnya yang sudah memutus perkara ini. Dari hakim, selanjutnya kami akan pikir-pikir ya terkait dengan putusan tersebut. Begitu Pak ya. Kami menghormati putusan dari hakim. Timnas Iran kalahkan Kosta Rika 5-0 dalam pertandingan persahabatan, saudara. Sebelum laga, pemain Timnas Iran menunjukkan foto-foto anak-anak korban perang serangan Amerika dan Israel. Usai jeda, Kompas Petang kembali. Timnas Iran mengalahkan Kosta Rika 5-0 dalam pertandingan persahabatan. Sebelum laga, pemain Timnas Iran menunjukkan foto-foto anak-anak korban perang serangan Amerika dan juga Israel. Tim nasional Iran menunjukkan aksi simbolis penuh makna saat menghadapi Kosta Rika dalam laga persahabatan internasional di Antalya, Turki, saudara. Foto-foto korban perang ditampilkan sebagai bentuk pesan kemanusiaan sekaligus seruan damai di tengah konflik yang masih berlangsung. Aksi ini pun langsung disaksikan oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ia mengatakan akan memastikan serta jaminan Iran ikut dalam Piala Dunia 2026. Les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe qu'on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur. Donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sementara itu, saudara, dari Israel sebuah rekaman video menunjukkan seorang warga yang kehilangan anggota keluarganya setelah serangan AS Israel yang menyasar daerah permukiman. Sambil menangis histeris, pria ini kembali ke permukiman tempatnya tinggal untuk menemukan istri dan juga putrinya yang diduga menjadi korban setelah serangan AS dan juga Israel ke daerah permukiman warga. Petugas yang berada di lokasi berupaya untuk menenangkan pria tersebut. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama, tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.